warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliza Reyana. Saya dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori motivasi. Yaitu yang pertama, hierarki teori kebutuhan atau theory of human motivation. Maslow Needs Hierarchy Theory atau a Theory of Human Motivation dikemukakan oleh Abraham Maslow tahun 1943, menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seseorang itu jamak, yaitu meliputi kebutuhan biologis dan psikologis berupa material dan non-materi. Terus yang hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan fisiologis, yaitu merupakan hierarki kebutuhan manusia yang paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup, meliputi sandang, pangan, papan seperti makan, minum, rumah, tidur, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, safety needs. Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi keamanan secara fisik dan psikologis. Keamanan yang bersifat psikologis juga penting mendapat perhatian. Yang ketiga, kebutuhan sosial, social needs, meliputi kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi, atau hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab, dan interaksi yang lebih erat dengan orang lain. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, esteem needs. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan keinginan untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas faktor kemampuan dan keahlian seseorang, serta efektivitas kerja seseorang. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, merupakan hierarki kebutuhan dari Maslow yang paling tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan akan potensi yang sesungguhnya dari seseorang. Terus yang kedua, teori kebutuhan berprestasi. Pentingnya motivasi berprestasi akan menumbuhkan sikap yang positif bagi manusia. MC Slane menjelaskan karakteristik seseorang dengan kebutuhan prestasi yang kuat sebagai berikut. 1. Keinginan yang kuat untuk tanggung jawab pribadi. 2. Keinginan timbal balik yang cepat dan konkret dengan mempertimbangkan hasil dari pekerjaan mereka. Yang ketiga, melakukan pekerjaan dengan baik, penghargaan moneter dan materi lainnya berhubungan dengan prestasi. Yang keempat, kecenderungan untuk mengatur tujuan prestasi yang layak. Yang kelima, manusia dengan kebutuhan prestasi yang kuat akan menghasilkan tingkat pencapaian yang tujuan yang tinggi. Dengan demikian, motivasi untuk mengerahkan cadangan energi potensial tersebut menurut MC Slane terpusat pada 3 bentuk kebutuhan, yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi. Penjelasan mengenai ketiga bentuk kebutuhan tersebut sebagai berikut. Kebutuhan akan prestasi ini mendorong seseorang berprestasi dalam keadaan bila target yang akan dicapai nyata dan memiliki peluang untuk diperoleh, serta cenderung menimbulkan kreativitas pada seseorang. Terus yang kedua, kebutuhan dan kekuasaan merupakan keinginan untuk memiliki pengaruh, menjadi yang berpengaruh, dan mengendalikan individu lain. Yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi, kebutuhan untuk memperoleh hubungan sosial yang baik. Kebutuhan ini ditandai dengan kecenderungan seseorang yang memiliki motif yang tinggi untuk terjalinnya sebuah persahabatan. Teori 2 faktor atau model 2 faktor adalah teori tentang motivasi yang dicetuskan oleh Friedrich Herbert. Dalam teori ini ada 2 faktor yang mempengaruhi besarnya motivasi seorang, yaitu faktor motivasional dan faktor pemeliharaan. Herbert menetapkan bahwa faktor motivasional meliputi pekerjaan, keberhasilan yang dicapai, kesempatan untuk berkembang, kemajuan dalam karir, dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-faktor pemeliharaan meliputi status seseorang, hubungan individu dengan atasan dan rekan-rekan kerja lainnya, teknik penyediaan yang digunakan oleh para penyedia, kebijakan, dan sistem administrasi. Yang ketiga, teori penempatan tujuan. Teori ini merupakan salah satu bagian dari teori motivasi yang dikemukakan oleh Edwin Locke pada tahun 1978. Pada tahun 1990, Locke dan Latham mempublikasikan hasil kerjanya dan merumuskan 5 prinsip sukses goal setting.
Berdasarkan riset mereka, ternyata sebuah goal akan memotivasi dan meningkatkan kinerja jika memenuhi unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama clarity atau kejelasan, yang kedua challenge atau tantangan, yang ketiga komitmen atau komitmen, keempat feedback umpan balik, kelima tes complexity atau kompleksitas tugas, yang keempat teori harapan atau teori ekspektasi dikemukakan oleh Victor Hofstrom 1964. Terdapat 3 asumsi pokok Fromm dalam teori harapan. Asumsi-asumsi tersebut adalah yang pertama, setiap individu percaya bahwa bila ia berperilaku dengan cara tertentu. Yang kedua, setiap hasil mempunyai nilai atau daya tarik bagi orang tertentu. Ini disebut valensi atau valence sebagai nilai yang orang berikan kepada suatu hasil yang diharapkan. Ketiga, setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit mencapai hal tersebut. Ini disebut harapan usaha, effort expectancy, sebagai kemungkinan bahwa usaha seseorang akan menghasilkan pencapaian suatu tujuan tertentu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.